الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سن بسنته إلى يوم القيامة أما بعد. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu kembali di malam Senin ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita adalah pertemuan yang diberkahi, diturunkan kepadanya rahmat, hidayah, diberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini dijadikan bermanfaat untuk diri kita, karena tidak berfaedah ya, tidak ada gunanya ketika kita sudah berusaha namun tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di pertemuan sebelumnya, di minggu sebelumnya kita telah membahas berkaitan tentang bahwasannya kaum muslimin itu akan masuk ke dalam surga ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, baik yang langsung maupun yang dibersihkan dahulu di neraka. Kemudian juga telah kita bahas di sana ketika kita melihat seseorang melakukan suatu dosa, melakukan suatu perkara yang diharamkan oleh Allah, maka kita bisa katakan terbagi menjadi dua. Jika hal tersebut merupakan kekufuran yang nyata, kekufuran yang jelas-jelas nampak, seperti seseorang bersujud atau beribadah kepada selain Allah ya, bersujud kepada patung, bersujud kepada gunung, bersujud kepada kepada pohon dan lain sebagainya dalam bentuk penghambaan, atau berdoa ya, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya, tidak ada tujuannya kepada Allah tapi melainkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, jelas-jelas itu adalah suatu kekufuran, kesyirikan, maka tidak perlu lagi kita tanyakan apakah engkau menghalalkannya. Itu pertama. Ada juga amalan-amalan yang berupa dosa-dosa, yang baik dosa kecil maupun dosa besar. Walaupun dia disebutnya dosa, tapi perlu diperhatikan, kita boleh saja bertanya kepada dia tentang masalah penghalalan. Apakah engkau menganggap hal ini halal atau tidak? Tapi tentu dengan ilmu ya. Kalau dia belum tahu ilmunya ya tentu kita ajarkan. Tapi kalau dia sudah tahu ilmunya, kemudian dia membantah atau dia menghalalkan yang dia sudah paham itu diharamkan oleh Allah, tapi dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, atau kebalikannya mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, maka itu bisa jatuh ke dalam kesyirikan ya. Tapi kalau hanya sekedar dia yakin ini haram, saya yakin ini haram, tapi saya belum bisa lepas darinya, maka kita katakan dia masih seorang muslim yang akan masuk ke dalam surga, tetapi dia telah melakukan suatu dosa. Bisa saja dosa itu dosa besar ya. Tapi kita tetap katakan dia adalah seorang muslim ketika dia masih menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah, masih mengharapkan apa yang diharapkan oleh Allah. Itu intinya. Masih teringat kita di dalam satu ayat pembahasan ketika dalam satu ayat itu ittakhadhu ahbarahum wa rabbanahum arbaba min dunillah. Di dalam tafsirnya dijelaskan bagaimana mereka ahlul kitab itu menjadikan pendeta-pendeta mereka itu sebagai rob-rob tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Bukan mereka enggak bersujud kepada mereka. Ya, ahlul kitab masyarakat dahulu itu tidak menyembah mereka secara langsung sujud, ruku, tidak. Apa yang dilakukan para pendeta-pendeta tersebut, rohib-rohibnya tersebut, mereka menghalalkan yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Maka para pendeta dan rohib-rohib itu terjatuh ke dalam kesyirikan atau kekufuran, kita katakan kekufuran. Kemudian mereka para pengikutnya mengikuti mereka, para pendeta dan rohib-rohib mereka yang menentang daripada hukum-hukum Allah, maka jatuh juga ke dalam kesyirikan. Kalau tadi pendetanya jatuh ke dalam kekufuran karena menolak hukum Allah, maka para pengikutnya jatuh ke dalam kesyirikan, seakan-akan menjadikan para pendeta, para rohib itu sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sama keduanya. Itu yang kita katakan ya. Jadi bisa jadi dosa itu dosa besar,
pada asalnya dosanya nggak mengeluarkan seseorang dari Islam. Seseorang berzina, seorang minum khamar, berjudi, melakukan riba, semua itu dosa, tapi tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Ingat ya, tidak mengeluarkan dari Islam. Akan tapi ketika dia tahu ini diharamkan oleh Allah, jelas riba, ayatnya jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan keyakinan, ya dia sudah tahu, tapi dia meyakinkan enggak, bagi saya riba itu halal. Artinya dia menentang daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun dia dosa besar dengan menghalalkan apa yang diharamkan, itu jatuh ke dalam kekufuran. Ya. Jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan pada kaidah yang selanjutnya, yaitu al-qaidah tsalitsah wa khamsun. Disebutkan oleh penulis hafizahullah taala, la yuhlafu illa billahi aw bi sifatin min sifatihi. Tidaklah disumpahkan atau seseorang bersumpah dengannya kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala atau sifat daripada sifat-sifatnya. Ini pernah kita bahas ya, atau lupa ya di sini atau di mana, tapi pernah dibahas tentang berkaitan tentang bersumpah. Nah, akan tetapi kita lihat di sini sekarang kita membahas tentang satu kaidah daripada kaidah-kaidah tauhid uluhiyah, ya kan? Berarti kita melihat bahwasanya sumpah ini merupakan suatu ibadah. Bayangkan ya, bersumpah saja bisa bernilai ibadah. Kenapa? Ketika kita bersumpah, kalau kita lihat dari definisinya, bersumpah adalah ketika seseorang ingin menguatkan, ya, menekankan argumennya, menguatkan objek pembicaraan dengan sesuatu yang ia agungkan, maka itu bisa bernilai ibadah kalau dia memang tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika di situ masuk kepada pengagungan yang mana tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh seseorang bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disebutkan wadzalika li'anna al-halfa ibadah. Karena sesungguhnya bersumpah itu adalah suatu ibadah. Fala yusrafu illa lillah, maka tidak diselewengkan atau diberikan, ditunjukkan kecuali kepada Allah. Dalil dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyrak. Jelas di dalam hadis dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, dia telah kufur atau dia telah berbuat syirik. Hadis ini hadis yang hasan, walaupun selalu digunakan oleh para ulama, bahkan dikuatkan karena banyak hadis-hadis yang mendukungnya. Hadis yang lain disebutkan di dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yaqul la tahlifu bi abaikum, janganlah kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian, artinya dengan nama-nama bapak kalian. Man kana halifan fal yahlif billahi aw liyasmut, barang siapa yang bersumpah maka hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala aw liyasmut, atau hendaknya dia diam. Itu pilihannya. Kalau memang dia mau bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah. Kalau tidak mau bersumpah dengan nama Allah, maka diam, cukup diam. Di dalam hadis yang lain, Rasul SAW bersabda, la tahlifu bi abaikum wala bit tawaghit. Janganlah kalian bersumpah dengan nama-nama bapak kalian, tidak pula dengan nama-nama taghut, ya, tawaghit sama dari taghut, yaitu makhluk atau sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Buraidah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, man halafa bil amanah falaysa minna. Barang siapa yang bersumpah dengan amanahnya, jabatannya dan sebagainya, maka bukanlah dari golongan kami. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, man halafa billah wal uzza falyaqul la ilaha illallah. Barang siapa yang bersumpah dengan Lata wal Uzza, itu adalah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, maka kafaratnya istilahnya untuk dia kembali menjadi seorang mukmin, falyaqul la ilaha illallah. Jadi seakan-akan
orang yang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, dia telah keluar dari agama. Dia telah kufur atau dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan dia dari agama Allah. Maka kafaratnya, hukumannya atau agar dia bisa diterima taubatnya, Nabi SAW mengatakan apa? Falyaqul la ilaha illallah. Mengulang lagi syahadat. Bukti bahwasanya seseorang yang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, ya bisa terjatuh ke dalam kekufuran dan kesyirikan. Kemudian disebutkan fa in kunta hal halafa billahi syirk akbar aw syirk asghar. Apakah bersumpah dengan selain Allah, maksudnya dengan selain nama Allah, maka apakah itu dimaksudnya syirik besar atau syirik kecil? Jawab oleh beliau, penulis di sini menuliskan huwa asghar bil asal. Seperti yang pernah kita bahas, ya, bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya dia jatuh ke dalam syirik kecil, ya. Syirik kecil. Akan tetapi mungkin masih diingat ketika pengagungannya itu menyetarakan dengan Allah Subhanahu wa taala atau bahkan lebih tinggi, maka ini bisa jatuh ke dalam syirik besar. Pernah ingat ya kasus kisah saya bilang ada seseorang yang ditanya sudah nyuci mobil belum? Pernah nggak? Ingat? Saya pernah cerita di sini. Ya, seseorang ditanya kamu sudah nyuci mobil belum? Sudah. Dia bilang wallahi. Biasanya kalau orang Arab kan biasanya gitu. Gampang wallahi, sudah. Ditanya lagi, kamu sudah nyuci mobil belum? Allah sudah. Dia wallahi, ya dengan nama Allah. Baru ketika penanya itu mengatakan bersumpahlah dengan nama bapakmu, maka dia diam. Akhirnya dia jujur bahwasanya dia belum mencuci. Di sini letaknya masalah. Dia seakan-akan mengagungkan bapaknya lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika disebut nama Allah, dia mudah untuk berbohong. Akan tapi ketika harus bersumpahlah dengan nama bapakmu, dia takut, khawatir. Karena kenapa? Dia mengagungkan bapaknya. Nah, ketika seseorang mengagungkan dalam sumpahnya selain Allah Subhanahu wa taala lebih daripada Allah, ini bisa jatuh dalam syirik besar. Setara saja nggak boleh, Pak. Setara saja nggak boleh. Apalagi lebih tinggi. Kalau hanya sekedar bersumpah dengan selain Allah, tapi dia tetap mengagungkan Allah, lebih mengagungkan Allah, maka jatuh ke dalam syirik kecil. Demi cintaku padamu, ya, demi nama bapakku, gitu kan. Tahu bapaknya misalnya orang hebat dan sebagainya, tapi dia dalam hatinya tetap mengagungkan Allah. Tapi dia bersumpah dengan selain Allah, jatuhnya ke dalam syirik kecil, ya. Nah, masalah suatu disebutkan adalah satu hadis disebutkan tentang bagaimana ada sumpah aflaha wa abihi in sadaq. Sungguh beruntung dan demi bapaknya jika dia benar. Ini saya cari pembahasannya. Kalau di sini disebutkan fahiyal lafdz syahadat, bahwasanya ini lafaz yang tidak benar. Tapi saya coba cari bagaimana penjelasan lebih banyak. Berbahagialah dia demi bapaknya bila dia benar. Ini kan seakan-akan disebutkan apa? Wa abihi. Ya. Di sini ada sumpah dengan bapaknya. Para ulama menjelaskan satu, sebagian ulama mengingkari lafaz ini seperti yang disebutkan di dalam kitab ini, bahwasanya lafaz wa abihi itu adalah syahadah atau tidak benar. Yang benar adalah aflaha in sadaq. Berbahagialah dia jika dia benar. Jadi wa abihi ini seakan-akan adalah tambahan. Lafaz ini merupakan penulisan dari para perawi. Asalnya ialah berbahagialah dia demi Allah. Nah, sini bahwasanya wa abihi, ada riwayat yang lain menyebutkan wallahi, jadi aflaha wallahi in sadaq. Ya. Ucapan ini merupakan ungkapan yang keluar secara spontan dari lisan tanpa disengaja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah tidak akan menghukum kalian atas sumpah-sumpah yang kalian lakukan tanpa sengaja.
Ini ada yang menerangkan, sebagian ulama menerangkan seperti itu. Jika memang teksnya benar, ya, memang disebutkan aflaha wa abihi, bisa jadi karena spontan, karena tidak sengaja. Nah, semoga diharapkan Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil atau tidak mengadab seseorang karena ketidaksengajaan tersebut. Ada penjelasan yang berikutnya, sumpah ini terjadi pada diri Nabi SAW, dan beliau adalah orang yang paling jauh dari syirik, sehingga hal ini termasuk kekhususan baginya. Ini beberapa penjelasan ya. Adapun selain Nabi SAW, maka ini tidak sama dengan Nabi, maka ini dilarang. Ada juga sumpah ini dibuang mudhofnya, kalimat asalnya berbahagialah dia demi Allah bapaknya gitu ya. Insyaallah. Jadi ada tambahan-tambahan dan sebagainya. Banyak penjelasan para ulama tentang hadis ini. Hadis ini diriwayatkan di dalam Sahih Muslim. Ya, jadi kan barangkali nanti ke depannya ada yang menentang, ya, loh, di Sahih Muslim ada kok katanya bersumpah dengan selain Allah gitu ya, bersumpah dengan aflaha wa abihi, dengan bapaknya. Nah, itu penjelasan para ulama. Ada yang mengatakan lafaz wa abihi-nya itu syadda, ada yang mengatakan bukan, sebenarnya aflaha in sadaq. Ada juga yang mengatakan aflaha wallahi in sadaq. Ada yang juga mengatakan, banyak pendapat para ulama. Kalau dalam pembahasan akidah, maka ini tidak dibenarkan ya. Maka kita berusaha sebaik mungkin ketika kita bersumpah adalah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pembahasan yang luar biasa juga setelahnya, Bapak jamaah rahimahullah. Disebutkan oleh beliau, seseorang yang bersumpah dengan nama Allah kemudian berbohong, ya, kemudian berbohong ini merupakan suatu dosa, ya, dosa yang besar. Akan tetapi seseorang bersumpah, omongannya benar, tapi bersumpah dengan selain Allah, dengan pengagungan kepada selain Allah, jatuhnya kepada syirik. Mana yang lebih mending? Lebih mending adalah orang yang bersumpah dengan nama Allah tapi berbohong. Dia dosa besar, misalnya. Akan tapi tidak jatuh ke dalam kesyirikan. Seseorang berkata benar, akan tapi dia bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Ingat, bersumpah dengan selain Allah dan disertai pengagungan yang sama atau lebih daripada Allah Subhanahu wa taala, maka jatuh ke dalam syirik besar. Maka seperti yang kita bahas sebelumnya, perbedaan antara dosa besar dan syirik jauh. Dosa besar masih seseorang masih dicap muslim, masih masuk surga, akan tapi memang perlu mampir dulu di neraka, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka. Akan tapi pelaku dosa besar, pelaku syirik besar, mau sebanyak apapun amalnya, mau sebaik apapun orangnya, dia tidak akan pernah menyicip yang namanya surga. Ya, amalannya akan hangus. Kita akan bahas bagaimana kesyirikan itu menghanguskan atau menghapuskan seluruh amal soleh seseorang. Ya. Itu saja yang bisa kita bahas pada bab ini. Kita lanjutkan kepada pembahasan selanjutnya yang masih sama. Dan masalah sumpah disebutkan dalam kaidah Ar-Rabi'ah wa Khamsun, la yajuz hafdul makhluk wa in alat manzilah. Tidak boleh seseorang bersumpah dengan nama makhluk walaupun tinggi manzilahnya, walaupun tinggi kedudukannya di hadapannya. Presiden, wakil presiden misalkan, atau jenderal, atau raja, atau orang tua. Bahkan di sini di dalam kitab ini disebutkan apa, nanti kita lihat. Dzalika anna minan nas idza ankarna alaihi hadbin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala huwa rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya, sebagian manusia ketika kita mengingkari sumpah dengan Nabi, jadi ada orang di Indonesia juga sering kita dengar ya, demi Rasulullah gitu. Sumpah, dia bersumpah dengan Rasulullah, demi Muhammad SAW. Banyak kita sering dapatkan seperti itu ya. Fanaqul hatta wa in kana Rasulullah, bahkan walaupun dengan nama Rasul SAW. Fa innahu la yajuz, maka kita tidak boleh
melakukan hal demikian an natajawaz bi manzilatihi ila manzilati rububiyyah. Tidak boleh kita bersikap hulu, melewati batas, ya, menempatkan posisi Nabi SAW kepada posisi rububiyah, ya. Au mudhafi alaihi syai'an min khasa'is uluhiyah, atau kita menambahkan atau memberikan kepada Rasul SAW sebagian dari kekhususan atau satu dari kekhususan uluhiyah. Kalau memang ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita berikan kepada siapapun, bahkan kepada Rasulullah SAW, karena itu adalah kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah di dalam masalah uluhiyah. Nah, bersumpah dengan pengagungan dimasukkan dalam ibadah, yang dimana itu adalah sebuah kekhususan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bertauhid, mengesahkan Allah, bahkan dengan nama Rasulullah SAW. Maka tidak boleh, ya, seseorang bersumpah walaupun demi Rasulullah, gitu, bersumpah dengan nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa amar riwayah manqulah anil Imam Ahmad fi jawaz half bin Nabi SAW fa innaha la tasih anhu. Sedangkan ada suatu riwayat yang disebutkan dari Imam Ahmad dengan terhadap bolehnya bersumpah dengan nama Nabi SAW, fa innaha la tasih, sesungguhnya itu tidak benar. Wa in sahhat fa laysa qaul ahad minan nas ka'ina man kana bi hujjah ala dinillah, ya. Walaupun jika itu benar, maka tidak pantas bagi seorang itu dijadikan hujjah, ya. Fala yajuz half bi Jibril, maka tidak boleh kita bersumpah dengan nama Jibril, dengan nama Mikail, Israfil, atau nama-nama nabi yang lainnya. Wala bil auliya was salihin, tidak juga sumpah dengan wali-wali Allah, orang-orang saleh. Wala bi hayatika wala bi aisi wal mulk wal amanah wa ra'si abika wa ummik, dan semua hal dengan hidupku, demi hidupku, gitu, ya, atau demi kiai fulan. Kalau disuruh sumpah dengan Allah, bisa aja bohong ketika dia bersumpah dengan nama kiai, nggak berani, gitu. Ini bahaya karena bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Maka paling benar adalah kita menghindari. Wala yajuz hal bi watan wal bil muluk, tidak boleh kita juga bersumpah dengan nama negeri, ya, demi Indonesia, demi Indonesiaku, gitu, untuk menguatkan argumennya. Wala bil muluki, kalau bisa debat apa namanya, masalah negara, gitu, ya, tetap aja bawanya demi Allah, demi Indonesiaku, gitu. Tidak juga, ya, tidak dibenarkan. Wala bil muluk, tidak juga dengan raja-raja, wal umara, pemimpin-pemimpin, wala bi ajdadika, dengan kakek-kakek, wa aslafika, dengan orang-orang terdahulu, atau bi qabilatika, atau dengan qabilahnya, mahma adumal mahruf bihi fala yuzalu yuhram hal, selama di situ ada pengagungan di dalam sumpah, maka tidak boleh kita bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya salah satu nasihat para ulama, para salaf, para asatidah adalah kita mengurangi bersumpah. Kalau memang kita mengucapkan suatu kebenaran, ucapkan tanpa diiringi sumpah. Jangan terlalu banyak sumpah, ya. Karena salah satu ancaman, ya, Nabi SAW dalam suatu hadis kalau nggak salah, yang Allah tidak akan melihatnya adalah bagaimana Allah dijadikan barang dagangannya. Dia tidak menjual, dia tidak membeli kecuali dengan nama Allah. Seakan-akan semua ucapannya itu semuanya ada sumpahnya. Mau benar mau salah ada sumpahnya. Demi Allah, dikit-dikit seperti itu. Maka sebaiknya adalah kita mengurangi, menjaga. Sebagai bentuk apa? Pengagungan. Semakin orang menyebutkan, semakin orang umbar, itu kan mengurangi pengagungan. Ketika orang sering mengatakan demi Allah, ketika dia terpeleset atau istilahnya dalam keadaan terdesak dia berbohong, dia akan mudah mengucapkan demi Allah. Maka nasihat atau istilahnya hal yang bisa kita lakukan adalah apa? Mengurangi bersumpah. Kecuali dalam keadaan terdesak atau dalam keadaan yang memang dibutuhkan, baru kita bersumpah. Jadi kalau ada murid yang
Ada ustaz nanya, kalian sudah ngerjain PR belum? Sudah murojaah belum? Jauh demi Allah. Sudah atau belum? Gitu aja kan? Atau ditanya bapak-bapak gitu, sudah melakukan ini atau dia sedang berdebat atau sedang berbincang dengan teman-temannya, tempat nongkrongan dan sebagainya, nggak usah ditambahkan embel-embel sumpah, karena dalam sumpah itu ada aturannya, ya. Berbahaya ya, kalau ngomong sama istrinya gitu ya, kamu bohong ya mas, ini ya suka sama janda sebelah, oh enggak, sumpah, masa sumpah, enggak, dengan keyakinan, yang penting wajahnya benar gitu ya. Kalau wajahnya tidak meragukan ya. Tapi kalau memang tempatnya benar, memang tempatnya dibutuhkan, ya, ketika berdebat bahwasanya ini adalah suatu kesyirikan, misalnya kita pengen mengajarkan kepada seseorang, terus dia butuh keyakinan yang kuat, butuh penguat daripada omongan kita, boleh kita katakan wallahi, demi Allah perbuatan ini bisa jatuh dalam kesyirikan karena Allah menjelaskan dalam ayat ini. Bukan berarti bersumpah tidak boleh sama sekali, tapi nasihat para ulama adalah kita menjaga di dalam ayat-ayat ya, bagaimana sifatnya orang-orang mukmin adalah mereka yang menjaga sumpah-sumpahnya. Menjaga salah satunya adalah tidak mengumbar, tidak membiasakan ya dikit-dikit bersumpah. Hanya menjaga bagaimana sumpahnya tetap ya, dengan nama Allah, tetap dalam pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya jamaah rahimani wa rahimakumullah, selesai dalam pembahasan sumpah, masuk ke dalam satu pembahasan, satu kaidah. Ingat ya, ini adalah bentuk bagaimana penulis membuat suatu bab-bab tauhid itu dalam satu kaidah. Jadi bagi yang mau nulis atau mencatat bisa dengan mudah mencatat kaidah-kaidahnya gitu ya. Penjelasannya ada, tapi kaidah utama yang bisa kita jadikan patokan. Kalau memakai semua penjelasan kan panjang ya. Tapi kalau pakai kaidah biasanya lebih ringkas. Bagi yang menghafal, alhamdulillah, semoga hafalannya kuat ya. Bagi yang dengan pemahaman ya semoga Allah tetapkan pemahaman tersebut. Berikutnya dalam kaidah yang selanjutnya, kaidah ke-55, kaidah khamisah wa khamsun, asyirku wal kufru in istama'a iftaraqa wa iftaraqa istama'a. Pernah kita bahas dalam masalah iman dan Islam, sama Pak ya. Kaidah idza istama'a istama'a. Artinya ketika dua kata ini berkumpul, arti dalam satu pembicaraan, dalam satu ayat, dalam satu hadis, ada dua kata, maka maknanya berbeda. Masing-masing ada maknanya. Akan tapi ketika dipisahkan, artinya dalam satu ayat, satu hadis, satu penjelasan hanya disebutkan syirik, hanya disebutkan kufur, maka masuk di dalamnya sebagian lainnya. Jadi ketika di dalam ayat disebutkan, contohnya innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, disebutkan di situ apa? Allah tidak mengampuni seseorang yang berbuat syirik. Oh berarti orang berbuat kufur boleh? Nah, enggak ya. Masuk ke dalamnya syirik di sini, masuk ke dalamnya kufur. Atau di dalam yang lain, innal ladzina kafaru wa saddu, dan seterusnya ayatnya dan surat An-Nisa. Orang-orang yang berbuat kufur, orang-orang yang kafir, di sini juga masuk ketika ada ancaman-ancaman terhadap orang kufur, masuk dalam orang-orang yang syirik. Ya, paham ya? Fahma al-hadaini iman wal Islam, seperti halnya iman dan Islam. Iman kalau kita baca di dalam ayat Quran, di dalam hadis, berkaitan tentang perintah iman, berkaitan tentang fadilah iman dan seterusnya, maka masuk di dalamnya Islam. Innal ladzina amanu dan seterusnya, maka itu masuk di dalamnya orang muslim. Tapi kalau berkumpul dalam iman dan Islam, maka berbeda artinya. Iman sendiri, Islam sendiri. Iman berkaitan tentang akidah, keyakinan seseorang, Islam tentang zahiriyah, ibadahnya, ya kan? Islam itu isinya ibadah, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, ya kan? Semuanya. Sedangkan iman semuanya keyakinan, nggak ada ibadah fisiknya, ya. Iman kepada Allah, kepada malaikat, dan seterusnya sampai hari akhir. Semuanya tentang keyakinan. Akan tapi kalau disebutkan salah satunya saja, maka
masuk di dalamnya sebagian yang lain. Itulah makna in ijtama'a iftaraqa. Jika mereka berkumpul atau ada dua-duanya dalam suatu pembahasan, maka maknanya berbeda. Iftaraqa berbeda, ya, terpisah, maknanya berbeda. Tapi ini iftaraqa jika mereka dipisah, cuman sebut iman saja atau sebut syirik saja, maka masuknya kufur. Ijtama'a maknanya sama. Ya. Seperti istighfar dan taubat, itu juga lafaz fakir dan miskin. Ya, fakir dan miskin kalau disebutkan salah satunya bisa masuk yang lainnya. Dalam ayat misalnya tentang miskin atau fakir, masuk di dalamnya yang lainnya. Atau lafaz qada dan qadar. Terus juga lafaz yang lainnya yang mana maknanya satu jika mereka berkumpul, punya makna masing-masing jika mereka berkumpul, tapi saling memaknai satu dengan lainnya ketika mereka terpisah. Tadi dalam ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, maka masuk di dalamnya ayyakfura bihi, masuk di dalamnya. Wa idza dzakara al-kufur wahdahu, sama seperti dalam tadi innal ladzina kafaru, maka maksud di dalamnya asyraku. Innal ladzina kafaru, masuk di dalamnya innal ladzina asyraku. Sedangkan bagaimana kalau dia terkumpul dalam satu kufur dan syirik? Apa makna masing-masingnya? Fahuna yakunu makna syirik maka nafihi tandid wal musawah. Ya. Bahwasanya yang namanya syirik itu adalah penyetaraan atau melebihkan ya daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya syirik. Jadi kita meyakini Allah Subhanahu wa taala, kemudian selain Allah kita samakan dengan Allah atau bahkan lebih menjadi tandingan bagi Allah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi juga berbuat beribadah kepada selain Allah, itu namanya syirik, ya, menyamakan Allah atau menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya yang menyembuhkan penyakit hanya Allah, ya. Terus kita minta kesembuhan itu kepada selain Allah, itu namanya syirik, ya. Artinya mencari tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunu ma'nal kufur maka nafihi juhud wa ta'til. Sedangkan kufur adalah maknanya adalah ketika seorang menolak, ya, menolak daripada hukum-hukum Allah, menolak daripada Allah sendiri, itu namanya kufur. Dan istilah kafir, menutup dirinya dari Allah Subhanahu wa taala, lawan dari Islam. Maka syirik itu biasanya jatuh kepada orang yang sudah menerima Allah, ya, menerima Allah kemudian dia melakukan kesyirikan. Tapi kalau kufur biasanya tidak menerima Allah dari awal, tidak menerima. Atau orang yang tadi kita sebutkan menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah, menghalalkan apa yang diharamkan, mengharamkan yang dihalalkan, maka jatuhnya ke dalam syirik atau kufur. Kufur, bisa jatuh ke dalam kekufuran. Kenapa? Karena dia melawan, menentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Pengikutnya mereka beribadah kepada Allah, kan, tapi mengikuti para rohib-rohib mereka yang menghalalkan, yang kufur kepada Allah, jatuhnya kepada kesyirikan, musyrik. Seperti itu, bisa dipahami ya perbedaannya. Famakana yahmal tabi tandid wal musawah fa huwa syirik, makana yahmal tabi juhud wa ta'til wal inkar fa huwa kufur. Ya, semua yang menyebabkan seseorang itu menyetarakan kepada Allah, semua amal-amal ya, yang membawa hal tersebut, maka itu sebuah kesyirikan, ya. Menjadikan selain Allah itu sama atau menjadi tandingan, ya, lebih kuat, tapi dia meyakini ada Allah gitu ya. Maka itu sebetulnya kesyirikan. Tapi seorang yang sama sekali menolak, mengingkari Allah Subhanahu wa taala, itu maka sebuah kekufuran. Wa hadza asahhu aqwal ahli ilm fi hadhihi masalah. Maka ini adalah pendapat yang paling sahih daripada pendapat-pendapat para ahli ilmu di dalam permasalahan ini. Ya, masih ada waktu satu pembahasan lagi. Dalam kaidah yang selanjutnya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kaidah yang ke-56. Al-qaidah as-sadisah wal khamsun. Ya, kaidah ke-56. La tanfa'u kalimatut tauhid ma'a wuqu' fi ma yunaqidha.
tidak bermanfaat. Ya. Kalimat tauhid atau syahadat ya, disertai dengan sesuatu yang membatalkannya. Ya, sesuatu yang membatalkannya. Maksudnya gimana? Disebutkan oleh kalau anal insana qala, jika seseorang manusia mengatakan la ilaha illallah, dia bersyahadat, wa waqa'a fi syai', kemudian dia melakukan atau terjatuh dalam sesuatu minawaqidha, dari pembatal-pembatal la ilaha illallah, kalau qala alfa marrah ma nafa'at. Ya. Walaupun dia mengucapkan ribuan kali kata la ilaha illallah, maka tidak akan memberikan manfaat. Nah, ini bisa kita dapatkan di masyarakat kita. Tapi bukan berarti Ustaz Hafid mengkafiri syirik ya. Tapi ini menjadi perhatian bagi kita agar minimal pada kita tidak terjatuh. Sering kita dapat masyarakat kita luar biasa, mengucapkan la ilaha illallah itu banyak. La ilaha, disuruh la ilaha illallah, ya mudah la ilaha illallah. Bahkan zikir gak ada sholatnya aja la ilaha illallah banyak ya. La ilaha illallah. Sering. Mau dia ucapkan ribuan kali, 3.000, 4.000 tidak terhitung, akan tapi dia tetap melakukan suatu kesyirikan yang mana itu suatu syirik besar yang membatalkan la ilaha illallahnya, maka tak bermanfaat. Enggak bermanfaat. Hati-hati. Kaidah ini juga ya, membatalkan atau menentang dari pendapatnya kaum Murji'ah ya, yang mengatakan bahwasanya selama seseorang sudah mengatakan la ilaha illallah, mau dia berbuat apapun bebas. Hati-hati. Hati-hati. Seseorang ketika sudah mengucapkan syahadat ya, sudah mengatakan la ilaha illallah, bukan hanya ucapannya. Kita pernah belajar tentang syarat-syaratnya gitu ya, syarat la ilaha illallah, konsekuensinya dan sebagainya. Ketika seorang mengatakan la ilaha illallah, dia maknai dengan betul tidak ada ilah yang disembah, sesuatu yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat itu harusnya dia meninggalkan semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam semua bentuk penyembahan, bersujud, berdoa, mengharap, takut, itu kan sesuatu penyembahan ya. Suatu hal yang bentuknya ibadah, penghambaan seseorang kepada sesuatu itu tidak boleh diberikan sama sekali setelah dia mengucapkan la ilaha illallah kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya seperti itu. Maka bagaimana seseorang mengucapkan la ilaha illallah wa huwa yad'u wa yastaghith bi ghairillah? Dia mengucapkan la ilaha illallah tetapi dia berdoa meminta bantuan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Au yattakhid wasa'id fi du'a wal istighatsah, atau mengambil perantara di dalam doa dan istighatsahnya. Nah, ini kita dapat di masyarakat kita juga. Mereka tidak langsung syiriknya itu tidak langsung. Dia pengen berdoanya pada Allah. Cuman seringkali kan dihalangi rasa bersalah karena dosa. Saya ini berdosa. Saya ini pemabuk. Kalau saya berdoa langsung pada Allah tuh malu. Jadi saya doanya kemana dulu? Ke wali fulan, ke syekh fulan, ke habib fulan, kiai fulan, gus fulan dulu. Minta ke beliau, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berbahaya. Ini bisa jatuh ke dalam suatu kesyirikan yang bisa syirikan tersebut membatalkan daripada syahadatnya. Au kalladzi yaqul la ilaha illallah wa yata'amal bisihri ta'aluman wa ta'liman. Sama, seseorang mengatakan la ilaha illallah kemudian dia mempelajari sihir. Dan kita tahu sihir merupakan sebuah kekufuran. La takfur dalam ayat jelas. Malaikat yang turun tersebut menyatakan jangan kufur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya sihir, orang yang belajar sihir atau mengajarkan sihir jatuh ke dalam kekufuran. Au kalladzi la ilaha illallah wa yudhahiru aw walihim aw yu'awinihim 'alal muslimin zahiran wa batinan, atau seseorang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia malah mendukung orang-orang kafir atau mengangkat mereka jadi pemimpin-pemimpinnya atau menolong mereka terhadap atau membantu mereka terhadap kaum muslimin
baik secara lahir ataupun batin. Ini juga bisa jatuh ke dalam kekufuran, pembatal daripada la ilaha illallah dalam masalah wala wal bara. Hati-hati. Atau seorang mengatakan la ilaha illallah wa yastahzi bi syai'in ad-din. Dia mengucapkan la ilaha illallah, muslim Pak. Akan tapi mudahnya dia mengolok-olok dalam masalah agama. Bermain-main, bercanda dalam masalah agama. Ini hati-hati. Apalagi orang-orang yang suka, hati-hati ya, yang suka bercerita, suka menjadi stand up komedi. Dia mau bermain saja sih. Ya bercerita di depan orang-orang gitu ya. Menghibur orang-orang, niatnya bagus, menghibur. Akan tapi dalam hiburan tersebut ada dia istihza, ya, mengolok-olok, bercanda dengan masalah agama. Hati-hati, ini juga bisa jatuh ke dalam kekufuran yang mengeluarkan dia dari Islam. Ya, jelas. Ada ayatnya dalam masalah Islam. Aqala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Atau jika seseorang yang mengatakan la ilaha illallah bahwa dia membenci ya dengan hatinya sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW. Hati-hati juga ya. Membenci Rasulullah SAW. Dia mengucapkan la ilaha illallah tapi dia membenci apa yang datang dari Nabi SAW. Maka ini juga bisa membatalkan daripada la ilaha illallah. Qala la ilaha illallah wa mu'arrid bin anid din al-i'rad al-mutlaq fala yata'allamu wa la yu'mal bihi wa hakam. Menolak daripada perkara agama yang jelas. Seperti yang pernah kita bahas, seorang mengatakan la ilaha illallah tapi saya menolak daripada sholat, saya menolak daripada berpuasa, saya menolak daripada zakat, maka ini juga bisa membatalkan daripada kalimat la ilaha illallah. Fa kullu haula inna yakuna biha ma'a wuqufi ma yunafiqu la tanfa'u indallah tabaraka wa ta'ala wallahu a'lam. Maka tidak memberikan manfaat sedikit pun ya ucapan mereka la ilaha illallah. Maka sering kalau dalam pembahasan tauhid, pembahasan buku-buku akidah, mereka para ulama ustadz itu membedakan kaum musyrik dahulu ya, Quraisy zaman dahulu dengan orang-orang zaman sekarang. Zaman dahulu kenapa paman Nabi SAW itu kan istilahnya mudah saja mencapai la ilaha illallah sebelum meninggal ya. Abu Thalib itu mudah saja. Kalau sekarang ya di masyarakat sekarang tinggal la ilaha illallah selesai kan. Ya, istilahnya kalau kamu selamat cuma la ilaha illallah walaupun hatinya tidak bergerak. Sekarang masalahnya gitu. Tapi orang dahulu paham. Setiap yang dia ucapkan dia paham konsekuensi daripada ucapan tersebut. Makanya berat ketika dahulu Nabi SAW mengajak kaumnya di Mekah itu untuk mengucapkan la ilaha illallah karena tahu dampak setelahnya, konsekuensi setelah ia mengucapkan hal tersebut, paham dengan sepaham-pahamnya. Maka mereka mikir, kalau saya mengucapkan ini maka saya harus meninggalkan sesembahan yang lainnya, patung-patung yang disembah selama ini di sekitar Ka'bah. Mereka pahami. Berbeda di kasusnya zaman sekarang di masyarakat kita yang ya, mungkin tidak paham karena tidak paham ya ucapan la ilaha illallah dan dampak setelahnya. Hanya dengan bungkus Indomie ucapan la ilaha illallah. Kemudian ada yang ngasih mie sedap lagi. Bisa berubah lagi agamanya. Atau seseorang, Pak, bapaknya jangan ini perbuatan kesyirikan Pak. Syahadat lagi Pak, oh ya, asyhadu an la ilaha illallah gitu ya. Akan tapi perbuatannya dia ulang lagi. Karena pada dasarnya dia tidak memahami hal demikian. Maka harus kita yakinkan, kita ajarkan, ya, kita pahamkan kepada masyarakat kita di sekeliling kita, terutama diri kita dulu, kemudian kepada keluarga kita, kerabat kita, ya, kemudian kepada masyarakat kita, bahwasanya ucapan la ilaha illallah itu memberikan manfaat luar biasa, menyelamatkan kita, memasukkan kita ke dalam surga. Karena syarat utamanya itu tidak mungkin seseorang masuk ke dalam surga tanpa la ilaha illallah. Itu kunci utamanya ya. Akan tetapi jangan sampai setelah mengucapkan melakukan suatu pembatalnya ya. Seperti itu saja yang bisa kita bahas pada hari
ini. Semoga bisa bermanfaat, dan ingat jamaah rahimakumullah, pembahasan akidah yang gak akan jauh dari namanya tauhid, iman, syirik, kufur. Jangan apa namanya, alergi dengan kata-kata gitu ya. Oh, dikit-dikit kafir, dikit syirik ya. Karena itu pembahasan masalah keyakinan, akidah ya. Mau nggak mau, beda dengan fikih ya. Fikih itu masih ada halal, masih ada mubah, wajib, sunnah, masih ada makruh. Masih kan biasa orang kan nyari kalau sesuatu yang dilarang cari intinya makruh, masih makruh gitu. Tapi kalau di dalam pembahasan akidah, sudah beda. Masalahnya ke tauhid, keimanan, iman, Islam, atau syirik, kufur gitu ya. Maka semoga itu bisa dipahami. Minimal saya ingatkan lagi, ini menjadi kacamata untuk melihat diri kita, cermin untuk melihat diri kita. Semoga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbuat syirik, baik yang kita kelihatan maupun yang tidak kita lihat. Dan ini juga bisa untuk bahan menjaga diri kita dan keluarga kita. Alhamdulillah, dan kita bisa berharap bisa menjaga masyarakat kita, mengingatkan kerabat, tetangga dan sebagainya. Itu saja yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.